Sunan Ampel merupakan salah satu guru dari Sunan Gunung Jati dalam mempelajari ilmu agama. Selain ulama-ulama tersohor di tanah Arab, Sunan Gunung Jati yang haus akan ilmu agama terus berburu ilmu agama, salah satunya kepada Sunan Ampel yang ada di Ampel Denta. Menjadi salah satu sosok wali sepuh di tanah Jawa, Sunan Ampel menggembleng Sunan Gunung Jati dengan ilmu agama yang diajarkannya. Sunan Ampel memiliki banyak sekali kesaktian. Salah satunya ajian yang sangat luar biasa yang hingga saat ini masih sering didengar di kalangan supranatural. Ajian yang diciptakan Sunan Ampel dikenal dengan nama ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang. Dua ajian sakti Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang ini diciptakan dan diwariskan Sunan Ampel untuk bisa mengalahkan Raja Jin di Pulau Jawa. Baik Kulhu Geni maupun Kulhu Sungsang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, atau dari potongan surat Al-Ikhlas yang kemudian dilanjutkan dengan doa dalam bahasa Jawa. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang merupakan ajian khusus yang bisa dikategorikan sebagai hijab. Hanya saja rapalannya digabungkan dengan bahasa Jawa. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang ini lahir ketika zaman Wali Songo. Saat itu pengaruh hal-hal yang bersifat gaib sangat kental di masyarakat Jawa. Kejadian tepatnya yaitu di daerah Jawa Timur. Dulu makhluk halus sangat diagung-agungkan hingga seolah-olah manusia di bawah kendali para jin. Akhirnya terjadilah berbagai macam bentuk pemujaan yang dilakukan masyarakat kepada makhluk halus. Begitu takutnya dengan pengaruh gaib ini. Kemudian muncullah salah satu tokoh dari Wali Songo. Ada yang meriwayatkan wali tersebut adalah Sunan Ampel yang merupakan wali sepuh guru dari Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang dikatakan mewarisi ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang dari ayahnya Sunan Ampel. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang diciptakan Sunan Ampel bermaksud menghentikan semua ulah para makhluk halus dan juga para jin jahat. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara Sunan Ampel dengan Raja Jin yang selalu mengganggu masyarakat tanah Jawa dan mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang. Pertarungan dahsyat antara Raja Jin dengan Sunan Ampel terjadi. Raja Jin yang menguasai banyak ilmu gaib yang bisa membuat pertarungan dengan Sunan Ampel berjalan begitu sengit dan begitu lama. Hingga Sunan Ampel menggunakan ajian pamungkasnya yaitu ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang. Akhirnya Sunan Ampel berhasil membuat Raja Jin dibuat tidak berdaya. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang yang digunakan oleh Sunan Ampel adalah berlandaskan kepada keesaan Tuhan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian dibuatlah semacam perjanjian antara Raja Jin dan Sunan Ampel, yang intinya bila ada orang membaca potongan kulhu atau surat Al-Ikhlas maka para jin dan kawan-kawan di tanah Jawa harus segera menghentikan seluruh aktivitasnya dalam mengganggu orang tersebut.
Maka sejak saat itulah ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang dikenal sebagai ilmu yang efektif untuk mengusir jin dan makhluk halus, khususnya di tanah Jawa. Itulah kisah dahsyatnya ajian Kulhu Geni. Sunan Ampel sang guru Sunan Gunung Jati hancurkan Raja Jin di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati yang merupakan tokoh sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, tidak semudah itu untuk menyebarkan agama Islam. Tentunya harus dengan kekuatan untuk menyirnakan kejahatan dan kezoliman. Hingga sampai sekarang, kisah-kisah para waliullah takkan hilang dan terus dikenang. Sunan Ampel diriwayatkan telah memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi. Pada saat itu banyak raja-raja jin telah memperdaya dan mengajak orang-orang agar mengikuti aliran sesat. Dengan kearifan dan kekuatan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Ampel bisa melumpuhkan raja-raja jin tersebut. Di antaranya dikisahkan dengan dahsyatnya Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang. Itulah kisah dahsyatnya ajian Kulhu Geni. Sunan Ampel sang guru Sunan Gunung Jati hancurkan Raja Jin di tanah Jawa. Ada yang meriwayatkan wali tersebut adalah Sunan Ampel yang merupakan wali sepuh guru dari Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang dikatakan mewarisi ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang dari ayahnya Sunan Ampel. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang diciptakan Sunan Ampel bermaksud menghentikan semua ulah para makhluk halus dan juga para jin jahat. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang merupakan ajian khusus yang bisa dikategorikan sebagai hijab. Hanya saja rapalannya digabungkan dengan bahasa Jawa. Ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang ini lahir ketika zaman Wali Songo. Saat itu pengaruh hal-hal yang bersifat gaib sangat kental di masyarakat Jawa. Oke sedulur Riantani Pro, itu tadi merupakan kisah sejarah waliullah yang memiliki ilmu untuk menumpas kejahatan. Semoga bermanfaat. Salam Riantani Pro, salam meduluran, selamat beraktivitas.